Real Madrid ungkap dosa UEFA hingga Vinicius gagal menangkan Ballon d'Or. Drama Ballon d'Or terus berlanjut. Kini, Real Madrid ungkap dosa UEFA yang dinilai punya andil dalam menggagalkan langkah Vinicius Junior memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Setelah sebelum santer diberitakan bahwa Vinicius lah yang bakal menjadi peraih Ballon d'Or tahun ini, tiba-tiba saja, bahkan sejak beberapa jam sebelum pengumuman resmi, nama Rodri secara mengejutkan muncul sebagai pemenang, kalahkan Vinicius. Tentu saja, hal ini sangat mengejutkan, terutama dari pihak Real Madrid, yang semula yakin bintang asal Brasil itulah yang akan mengharumkan nama Los Blancos melalui penghargaan perorangan tersebut. Apalagi, selama ini bukan hanya Real Madrid yang mendukung Vinicius Junior untuk jadi pemenang Ballon d'Or tahun ini, tetapi juga sejumlah tokoh di dunia sepak bola, namun mereka semua dikejutkan dengan pengumuman di malam gala tersebut bahwa Rodri menjadi sosok yang menang dalam pemungutan suara, dengan selisih keunggulan yang tipis saja dari Vinicius. Dampak besar dari kemenangan Rodri di ajang Ballon d'Or kali ini adalah, tak datangnya seluruh delegasi Real Madrid dalam event yang berlangsung di Paris tersebut. Diungkapkan Madrid Universal, Jorge Picon belum lama ini ungkapkan informasi terbaru mengenai situasi yang berkembang di Real Madrid yang masih kecewa dengan kegagalan Vinicius menyabet Ballon d'Or pada Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam waktu setempat. Laporan itu menyatakan, Madrid secara eksklusif menyalahkan UEFA terkait hal ini. Klub raksasa Spanyol tersebut yakin, otoritas sepak bola Eropa tersebut menjadi dalang di belakang kemenangan Rodri. Faktanya, Madrid memang menganggap UEFA sebagai musuh utama mereka dengan berbagai alasan. Satu hal yang perlu dicatat adalah, hubungan kedua belah pihak memang pernah memanas setelah Madrid mendukung Liga Super Eropa. Sekarang, dengan kolaborasi yang dilakukan UEFA dengan France Football untuk pertama kalinya sejak tahun 1956 untuk ajang Ballon d'Or ini, Madrid yakin badan tersebut telah mainkan peranan kunci untuk memastikan Vinicius tak akan memenangkan penghargaan tersebut. Real Madrid juga yakin, kriteria yang dipertimbangkan dalam kemenangan Rodri seharusnya ideal untuk membuat Dani Carvajal memenangkan trofi Ballon d'Or tahun ini. Karena keputusan itulah, maka Madrid putuskan untuk abaikan event penghargaan tersebut, karena mereka yakin kehadiran mereka tak dihargai. Real Madrid pertimbangkan jual Aurelien Tchouaméni, targetkan Enzo Fernandez dari Chelsea. Real Madrid dilaporkan siap berpisah dengan Aurelien Tchouaméni untuk mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea. Gelandang berusia 24 tahun tersebut sebelumnya didatangkan oleh Los Blancos dari AS Monaco pada musim panas 2022 dengan harga sekitar 85 juta pounds. Sejak bergabung, Tchouaméni telah bermain dalam 102 pertandingan di semua kompetisi untuk Real Madrid. Menurut laporan, performa Tchouaméni yang menurun membuat posisinya di Santiago Bernabeu menjadi tidak aman, dan klub kini lebih mempercayai Eduardo Camavinga untuk peran sebagai gelandang bertahan. Dilaporkan oleh Vicajes, Real Madrid mungkin menggunakan Tchouaméni sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Enzo Fernandez dari Chelsea. Los Blancos dikabarkan siap membayar sekitar 100 juta euro untuk pemain Argentina itu, namun mereka berpeluang menawarkan Tchouaméni sebagai bagian dari tawaran pertukaran pemain. Jika Real Madrid benar-benar menjual Tchouaméni, beberapa klub Liga Primer seperti Manchester United dan Liverpool kemungkinan akan tertarik merekrutnya. Chelsea juga pernah menunjukkan minat pada Tchouaméni sebelum ia bergabung dengan Real Madrid. Namun, apakah Chelsea akan kembali mempertimbangkan gelandang Prancis itu masih belum dapat dipastikan. Kesempatan Fernandes pindah ke Real Madrid, Enzo Fernandez sendiri masih terikat kontrak panjang dengan Chelsea setelah didatangkan dari Benfica pada Januari tahun 2023 dengan nilai transfer 107 juta pounds. Carlo Ancelotti promosikan bek muda gantikan Dani Carvajal. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti telah membuat langkah signifikan pertamanya untuk memperkuat posisi bek kanan menyusul cedera Dani Carvajal dengan mempromosikan Jesus Forti ke tim utama, demikian laporan Marca. Bek kanan berusia 17 tahun itu saat ini berada di tahun keduanya bersama La Fabrica dan telah bermain di bawah asuhan Alvaro Arbeloa di tim Juvenil A setelah baru-baru ini pulih dari cedera. Forti telah dipanggil untuk berlatih bersama tim senior oleh Carlo Ancelotti, dan, setelah 2 sesi dan didukung oleh laporan internal yang menggembirakan, manajer asal Italia itu telah memutuskan untuk segera memasukkannya ke dalam tim utama. Keputusan itu sudah pasti, ia tidak akan kembali ke jajaran pemain muda dan menjadi anggota penuh skuad senior.
Sesuai laporan tersebut, rencana Ancelotti adalah agar Forti secara bertahap beradaptasi dengan dinamika tim utama dan mulai tampil dalam skuad pada hari pertandingan. Pelatih asal Italia itu yakin bahwa ia adalah bek sayap yang menonjol di akademi dan akan segera siap untuk bermain di tim utama. Fix cedera, Thibaut Courtois menepi dari Real Madrid agak lama. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid. Penjaga gawang mereka, Thibaut Courtois dikonfirmasi mengalami cedera dan akan absen agak lama. Di musim 2024 ini, Real Madrid kembali mengandalkan Courtois di bawah mister gawang mereka. Kiper timnas Belgia itu menjadi sosok tangguh di bawah mister gawang El Real. Courtois sendiri kembali diturunkan saat partai derby Madrid yang digelar pada dini hari tadi. Ia bermain penuh saat El Real menahan imbang Atletico Madrid dengan skor 1-1. Namun ternyata Courtois tidak baik-baik saja di pertandingan itu, sang kiper ternyata mengalami cedera. Kepastian Courtois mengalami cedera ini dikonfirmasi langsung oleh pihak Real Madrid. Melalui laman resmi mereka, El Real menyebut bahwa sang kiper harus menepi karena mengalami cedera otot. Setelah menjalani pemeriksaan medis, pemain kami Thibaut Courtois telah didiagnosa mengalami cedera di otot abduktor di kaki kirinya. Pemulihannya akan terus dipantau oleh tim medis kami, tulis pernyataan resmi Real Madrid. Dalam pernyataan resmi mereka, Real Madrid tidak membeberkan berapa lama perkiraan sang kiper akan absen dari tim mereka. Namun menurut kabar yang beredar di Spanyol, cedera Courtois masuk dalam cedera sedang. Ia butuh waktu yang tidak terlalu lama untuk pulih dari cedera ini. Ia dikabarkan paling cepat akan comeback di tim utama Real Madrid pada akhir Oktober tahun 2024 mendatang. Real Madrid sendiri sudah punya sosok yang akan menggantikan Courtois di tim mereka. Andriy Lunin akan kembali bertugas sebagai deputi sang kiper saat mereka menghadapi Lille pada ajang Liga Champions di tengah pekan nanti. Bukan Arsenal, Florian Wirtz segera bergabung dengan Real Madrid. Florian Wirtz akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid, menurut mantan direktur Bayern Munich Michael Reschke. Pemain muda berbakat Bayer Leverkusen ini akan menjadi salah satu bintang di bursa transfer musim panas 2025. Florian Wirtz merupakan salah satu penyerang paling bersinar di Eropa dan telah bersinar selama lebih dari 12 bulan. Setelah memimpin Bayern 04 meraih gelar ganda Bundesliga dan Pokal musim lalu, pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan prestasinya, dengan mencetak 6 gol dan 1 assist sejauh musim ini. Florian Wirtz masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi ia, seperti pelatih kepala Xabi Alonso, diperkirakan akan meninggalkan Leverkusen tahun depan, yang membuat semua klub top Eropa waspada. Real Madrid juga tampak menjadi tujuan yang realistis baginya karena mereka diperkirakan akan merekrut Alonso dari Leverkusen pada musim panas mendatang. Sejumlah media percaya bahwa sudah menjadi kesimpulan yang pasti bahwa Florian Wirtz akan mengikuti pelatihnya ke klub berikutnya. Salah satu orang yang yakin bahwa Florian Wirtz akhirnya akan bermain untuk Los Blancos adalah mantan direktur teknik Bayer, Michael Reschke. Bayern Munich adalah salah satu dari 5 klub teratas di Eropa. Jelas bahwa Wirtz sedang mempertimbangkan untuk pindah, katanya kepada Sky. Keyakinan pribadi saya adalah Wirtz akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Saya pikir Carlo Ancelotti akan digantikan oleh pemain Spanyol tertentu yang saat ini bekerja di Bundesliga dan kemudian ada kemungkinan ia akan membawa serta pemain favoritnya. Perasaan saya adalah bahwa semuanya bisa berjalan lancar, kata Michael Reschke. Florian Wirtz tidak akan menjadi pemain yang menguntungkan, terlepas dari siapa yang akan dia rekrut. Awal tahun ini, CEO Bayer Fernando Caro membocorkan bahwa dia akan meminta setidaknya 150 juta euro untuk asetnya yang paling berharga. Gak jadi pindah, Real Madrid bakal perpanjang kontrak Dani Carvajal. Rumor Dani Carvajal akan meninggalkan Real Madrid di tahun 2025 nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang bek dilaporkan sedikit lagi akan menekan kontrak baru di skuad Real Madrid. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa rumor itu tidaklah benar. Carvajal dikabarkan akan bertahan bersama Real Madrid lebih lama lagi. Menurut laporan Romano, manajemen Real Madrid sejauh ini tidak berencana untuk melepaskan Carvajal, karena sang bek dianggap masih jadi sosok yang penting bagi tim mereka. Carvajal dianggap masih jauh dari kata habis, ia dinilai masih cukup bagus untuk memperkuat lini pertahanan Los Blancos.
Selain itu Carvajal juga jadi sosok pemimpin di skuad El Real, jadi kehadirannya masih sangat dibutuhkan oleh timnya. Romano menyebut bahwa manajemen Real Madrid dan Carvajal saat ini sudah memulai proses negosiasi untuk kontrak baru tersebut. Romano menyebut bahwa proses negosiasi ini tidak akan menemui kendala berarti, karena kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama ini. Jadi proses negosiasi ini diyakini tidak akan berlangsung lama dan kedua pihak bisa melanjutkan kerjasama mereka. Romano juga menyebut bahwa jika nantinya Carvajal gagal mencapai kata sepakat dengan Real Madrid, maka ia akan memutuskan cabut dari Eropa. Ia dikabarkan akan mengeksplorasi opsi bermain di MLS atau di Arab Saudi karena ia tidak mau menjadi lawan Real Madrid.